Oke, untuk yang pertama, untuk refleksi filosofi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Karena Bapak Pendidikan itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang mempunyai filosofi sistematis. Oke, Ki Hajar Dewantara mempunyai filosofis yang pertama adalah Inaso Suntulodo, artinya di mana seorang guru itu menjadi teladan bagi murid-muridnya dan bagi seluruh lingkungan sekitar. Yang kedua, Imadio Pamungkas, artinya di mana cara kita guru membangkitkan motivasi dari dalam. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani adalah mendorong atau mensupport. Jadi guru itu sebagai contoh, sebagai supporter, motivator, dan sebagai supporter. Singkatnya sih kayak gitu. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Dan Ki Hajar Dewantara. Karena Bapak Pendidikan itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang mempunyai filosofi sistematis. Oke, Ki Hajar Dewantara mempunyai filosofis yang pertama adalah Inaso Suntulodo, artinya di mana seorang guru untuk menjadi teladan bagi murid-muridnya dan bagi seluruh lingkungan sekitar. Yang kedua, Imadio Pamungkas, artinya di mana cara kita guru membangkitkan motivasi dari dalam. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani adalah mendorong atau mensupport. Jadi guru itu sebagai contoh, sebagai supporter, motivator, dan sebagai supporter. Singkatnya sih kayak gitu. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Dan review presentasinya habis. Kami masak. Tapi tadi ruang guru juga nak. Di mana ruang guru? Di mana ada lagi? Iya kan? Oh, datang. Oh, datang. Banyak teman pun jadi. Mau kembalikan di kerja di TV. Bisa di ini. Taruh di urunkan aja. Terus punya. Terus yang pertama itu tinggal laptop naik. Ini yang harus saya lihat. Di kanan ini. Gimana Pak? Jadi tarik-tarik. Tutup para itu close. Oke, lanjut ya maaf. Pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan seorang anak ada tripusat, yaitu
karakter anak itu kebentuk yang pertamanya dari lingkungan keluarga, pendidikan keluarga. Misalnya ada di lingkungan keluarganya dia keluarga yang tentara gitu ya, keluarga apa sih namanya, militer, pasti disiplinnya berbeda dengan keluarga seniman, nah gitu kan. Nah itu berpengaruh banget. Yang kedua, pendidikan lingkungan perguruan atau di sekolahan gitu maksudnya. Jadi si anak itu karakternya itu karakter bawaan dari rumah, pendidikan lingkungan keluarga, terus karakter pengaruh lingkungan sekolah, karena di sekolah itu berbagai macam jenis karakter kan yang bisa mempengaruhi ke seorang anak gitu. Terus yang ketiga itu pendidikan lingkungan masyarakat atau alam pemuda. Maksudnya ketika di lingkungan tempat mereka nongkrong, tempat apa yang tadinya nggak ngerokok, karena tongkrongannya itu pada ngerokok, jadi pada ke apa sih namanya, kepengaruh begitu. Jadi karakter anak itu bisa terbentuk dari 3 faktor tadi, pendidikan lingkungan tadi yang ketiga itu. Terus ada yang mau ditanya dulu nggak? Udah bisa? Oke. Bisa. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara menjelaskan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Artinya kita sebagai guru bukan buat memaksa gitu loh. Ini anak-anak misalnya ada anak yang nggak bisa fisika nih ya, Pak Undang ya, jelek dalam fisika karena dia memang nggak suka fisika, nggak minat sama fisika. Pak Undang tuntut dia harus bisa fisika, harus sampai dia expert gitu. Nggak cuma cukup tahu aja. Terus dan stigma sama Pak Undang tiba-tiba si anak itu saya mah belum agak situ mah bodoh gitu. Nggak bisa karena kodratnya dia minatnya nggak di situ gitu itu. Jadi pendidikannya kalau kata Pak Hadi gitu. Terus agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah membentuk manusia bahagia. Si anak itu dibikin bahagia buat apa? Buat dia bisa mengolah dirinya, mendidik dirinya menjadi lebih berharga. Kalau dengan cara bahagia mereka dapat lebih gampang kita masukinnya. Makanya gimana? Makanya Ki Hajar Dewantara itu mendirikan perguruan taman siswa karena untuk membuat peserta didiknya bahagia, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi gitu. Jadi bikin kelas, suasana kelas itu senyaman mungkin buat anak, sebahagia mungkin. Kalau misalnya dia nggak bisa, jangan dipaksa. Karena kompetensi masing-masing anak itu berbeda, karakter berbeda. Ya pokoknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Maksud yang disebut kodrat alam itu bawaannya, karakteristiknya. Anak itu lahir tuh dengan karakter masing-masing. Ada yang secara psikologisnya diam-diam, dia nggak mau diem kayak saya. Ada yang pemalu, itu karakter kan. Nggak bisa yang pemalu dipaksa menjadi malu-maluin, nggak bisa. Itu kodrat alam. Kodrat zaman, setiap anak itu diharuskan mengikuti kodrat zaman, yaitu kalau zaman sekarang tuh bahasanya kekinian lah. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman. Sekarang kan kita masuk ke metaverse ya. Maksudnya bukan 4.0 atau 5.0 lagi, kita ke metaverse. Sekarang 2022 itu metaverse. Jadi all about teknologi yang menyiap gitu loh. Makanya di Facebook ataupun di apa sih namanya? Instagram itu meta kan, udah meta. Itu artinya metaverse. Itu artinya kita harus sesuai dengan kodrat zaman. Jadi gimana kita mengkondisikan anak sesuai dengan karakternya, tapi nggak ketinggalan zaman. Harus sesuai, harus ikut ke IT-nya dan lain sebagainya. Jangan sampai pembicaraan sosial politik, geopolitik dunia, geopolitik Indonesia, ekonomi dan lain sebagainya dia ketinggalan. Cuma lah. Nah, ya gini, manusia
anak itu bukan tabula rasa. Yang dimaksud dengan tabula rasa itu kayak kertas kosong gitu loh. Dulu kan kita sering berpikir atau sering dengar nih kalau anak itu kertas kosong, kertas yang putih. Jadi kumaha we mau didikna nyurat-nyuratna di gambaran mau gimana? Enggak. Ternyata setiap anak itu mempunyai karakter bawaan kayak yang tadi dibilang kan, karakter bawaan sejak lahir. Dan tugas kita sebagai guru bukan menciptakan, bukan membentuk, tapi menuntun. Karena sejatinya tugas guru itu ada dua. Saya pun baru tahu ternyata guru itu sebagai pendidik dan pengajar. Pengajar itu nyeluturkan tugas kurikulum gitu ya. Sesuai dengan kurikulum, ya menyampaikan informasi, materi, administrasi itu sebagai pengajar. Tapi sebagai pendidik di situ beratnya. Bagaimana kita bisa mendidik nih anak nih? Kan dari masing-masing anak itu punya karakter nih, ada yang karakternya ada yang baik, ada yang buruk, bermacam-macam warna dalam diri satu anak. Gimana kita bukan menghapus karakter-karakter jeleknya, tapi memindahkan energinya dari negatif ke positif. Misalnya ada anak yang suka gibah mulu tuh. Iya. Seperti saya yang suka gibah mulu, gimana caranya? Kita jangan menyetop suruh anak jangan suka gibah. Begitu kan malah nggak enak ya. Gimana caranya kita ngebelokin gibahnya itu ke gibah positif? Misalnya ngomongin tentang pelajaran. Karena pasti anak yang suka gibah itu dia kelebihan kosakata, kelebihan energi untuk ngomong gitu loh. Jadi jangan ngomongin orang, pindahin gitu, kayak begitu. Itu yang namanya tabula rasa. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukanlah tabula rasa. Jadi misalnya ada anak yang dibilang nakal, itu bukan kita harus marah-marah, tapi kita harus menuntun. Kayak gini deh, mendidik itu gimana cara kita mengerti anak kita, bahasa kita, bahasa bayi apakah bayi yang ngerti kita? Enggak kan, kita yang mencoba ngerti bahasa bayi. Contoh yang lebih gampang kayak kejadian kemarin yang konkret, ketika ada anak kita ada polling guru tergalak dan guru terhits. Galak versi anak-anak adalah yang sering marah, bukan yang sering marah, tapi yang sering ngasih nyuruh di kelas. Bukan yang sering marah, itu kosakata anak. Kosakata anak tuh punya kosakata sendiri yang mungkin orang dewasa nggak sampai, atau beda gitu ya kosakata. Kalau di orang dewasa kan galak itu suka marah-marah, bentak-bentak. Kalau di anak di sekolahan yang namanya galak itu yang sering nyuruh, itu galak. Makanya bukan anak yang harus ngertiin kita, tapi kita yang harus ngertiin anak. Di situ susahnya menjadi pendidik. Dan kita sekarang baru jadi sebagai pengajar baru transferring ilmu itu. Nah, sebetulnya memang guru itu adalah bukan sebagai among lah ya, dimana orang tua ke anak gitu ngomong, ini tahu nih si anak ini nih potensinya di mana nih, kita bimbing gitu. Terus kalau ngasih materi juga enggak yang misalnya materi PKN integrasi nasional dalam bingkai kebenaran, enggak kita yang ngejelasin gitu, mereka suruh nyari sendiri. Di situ kita bisa petakan kesiapan mereka belajar. Gimana kalau eksak? Kalau eksak, ya begitu mas. Kan sebelum masuk ke eksak, misalnya undang gaya matematika ya. Fisika matematika gaya misalnya fisika. Kan sebelum masuk ke hitung-hitungan gaya kita bisa kasih tahu dulu gaya itu apa sih maksud dengan gaya. Iya kan? Makanya sekarang itu literasi dan numerasi kan. Jadi angka pun harus diliterasikan untuk sekarang. Di ANBK kan literasi numerasi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Tuh. Jadi pokoknya untuk naikin budi pekerti itu, yang budi pekerti itu sesuai dengan latarnya, gerak pikir, perasaan, kehendak, kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta karsa sehingga menciptakan karya.
sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan kasayang, demikian pula bahagia. Jadi segala sesuatu tentang yang ada di diri kita juga bisa ngerasain sedih. Dari sedih kita lagi sedih, Korea udah sih kita belajar Korea kan? Ya kan? Iya. Makanya itu kita harus bikin gimana caranya anak itu bahagia di kelas. Jadi memang ada pengaruhnya guru bahagia, Anak bahagia. guru sedih, anak pun bisa sedih. Jadi saling sinergi keluar. Ya begitu. Guru marah bisa bikin anak bete. Anak udah bete, Males kritis. malas belajar. Udah malas belajar, nggak masuk pelajaran. Boro-boro bisa belajar, bisa ngerti sama materi, no ayah, sebel aja sama gurunya, sebel sama pelajarannya, kabur dan wassalamualaikum. Skema ringkasannya jadi begini nih. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuntun ya, bukan menciptakan, bukan menuntut, tapi menuntun. Ada tadi Tulodo kita sebagai teladan, ada Handayani, ada Mangunkarso dulu, motivasi dan Handayani sebagai supporter, kekuatan kodrat mereka. Jadi kalau anak main di kelas itu boleh anak main di kelas. Ulah lebih kena, nah sih mana orang kata main di kelas? Iya. jangan sampai, tapi harus begini dulu Bu. Misalnya kita sebelum masuk ke kelas itu harus tahu dulu gimana psikologis kelas itu. Kalau misalnya di kelas 11 IPA 1 ya, 11 IPA 1 psikologi kelasnya memang aktif. Satu kelas itu aktif. Kita bisa ngasih pembelajaran Enakan. sesuai mau keras, mau lambat, mau biar mereka bisa ikut. Tapi ada kelas yang cicing, slow, terrespon, gitu kan yang bikin pusing. Setelah kita tahu nih, kita analisis psikologis kelasnya, kita analisis masing-masing psikologis individunya. Apakah anak ini cepat nangkep pembelajarannya, ataukah lemot, ataukah cepat nangkep cepat lupa, atau lama nangkep lama lupa, dan begitu. Nah jadi kita tuh kayak gini deh, dokter juga penyedia layanan jasa sama kayak kita kan, sama kayak guru. Mendiagnosis orang sakit itu segala ditanyakan karena masa naon Bu gitu. Nah guru pun begitu, jangan ke kelas itu brek kabeh sarua, karena masing-masing orang itu punya masalah yang beda-beda. Bu Wina mah gampang ngerti tapi gampang poho, can ngerti geus poho gitu. Bener. Kalau Pak Ade mah ganteng gitu kan. Itu kan kodrat alam. Itu kodrat alam. Biasanya yang dimaksud kodrat alam itu kayak begitu. Orang ganteng, anak ganteng itu dia punya sesuatu spesial dibanding yang lain. Itu kodrat alam dan kita nggak bisa ngindarin itu. Ya kan? Lian lewat. Ya. Terus mereka merdeka. Jangan dibikin mereka terintimidasi. Kalau dengan intimidasi, yang ada ngerasa terjajah. Asa di neraka. Awan. Ya, jadi biarkan mereka merdeka. Misalnya ada yang celetukan nih, ketika di kelas kan, ayah nu paling bete nih. Ayah budak, ayo menyeletuk. Itu kodrat alamnya dia begitu. Kodrat alamnya dia banyak ngomong. Kalau kamu tuh celetukan we. Untung kasep mah halal. Baik celetukan dia. Berarti dia punya potensi dalam bidang ngomong. Enggak semua orang punya potensi ngomong. Ya. Misalnya di sini masih tukang ngomong. Misalnya Pak Ade kan diem ya. Saya punya potensi di ngomong, Pak Ade punya potensi di diem. Maksimalkan diemnya. Cicing di kerja, terus kalau saya orasi kemana-mana gitu kan. Nah, iya. Arif pun kasus di Arif itu punya potensi dia ngomong. Dia bisa kalau misalnya kita arahkan dia bisa menjadi
menjadi motivator, dia menjadi ambasador, atau selain ganteng kan dia ganteng bisa jadi ambasador, dia jadi apa sih namanya? Ya, yang pakai ngomong-ngomong gitu, ada ambasador kan dia sebagai duta, bisa duta produk apa kan harus ngomong, harus iya, terus bisa jadi motivator atau bahkan jadi anggota dewan karena apa dari ngomong. Tahu orang bicara, jika tuh orang ngomong wae gandeng, jempe loh, dia diam dong kena mental. Ketika kena mental dia hilang tutup, diriku negatifnya. Jadi kan masih nanti seletukan. Kan masih nanti seletukan karena dari seletukannya itu, jadi kan tadi ya, gimana cara kita ini guru nih menuntun tidak seletukan itu tadi nama cakra kamana daya itu berundung, arahkan karena materi. Saksi kalau mun eta aku mah materina sambungkeun, gimana caranya kita aja? Yang penting kita bisa mengalihkan yang tadinya celetukan negatif jadi karena positif. Jangan dimatiin. Karena di situ potensinya, di situ harusnya kita ngeasah anak. Kalau misalnya udah begitu, Anda sudah menjadi guru yang luar biasa. Dia tadinya kesini kan? Terus di Tidak ada. Pernah ada dia. Nah, waduh. nah ini quotes yang saya bikin, dan dipakai sama kementerian. Jangan paksakan ikan terbang, jangan paksakan burung berenang. Jadi ketika ikan bisa jadi juara ketika di dalam habitatnya. Ya, jadi misalnya saya yang nggak mau diem gitu bisa jadi juara di habitat saya. Mau nggak bisa juara pun harus kan habitat undang. Nah, sih ngerti, tapi dipaksakan nih kakak jadi belum kan? Ya kan? Burung bisa jadi juara di habitatnya burung. Jadi disitulah fungsinya diferensiasi. Fungsinya kita mengenali anak didik kita. Dan itu yang masih belum Kita punya. kita punya. Jadi ulang awal ke muda. Ulah, kalau di mana ulah ya? Ulang awal ke muda, ke buku. Nah, kalau untuk Arif itu pengecualian. Kalau bagian Ibu Yeni, Bu Yana boleh harus dikeluarkan masukkan ke perpustakaan biar kami bina. Nena. Di Nena. Itu untuk modul 1.1 ya. Ada yang udah kegambar gitu? Oke, thank you. Sekarang ke ini. Ini penting nih. Nah, ini harus nih. Lihat atau sih jelas? Cing atuh. Oh, di awal. Pada dari intro. Doi atuh kan. Lila. Kehelan tadi. Lila atuh, Cuk. Penasaran saya. Geus tuluikeun we nyi. Nilai dan peran seorang guru. Lain. Ada. Ayah sini atuh. Ada lihat ada pada semua. Dan akhirnya yang menjadi fokusnya adalah ini pengantin. Itu sebagai apa itu yang pakai? Jangan lupa pengiring. Pembentukan Tengarahin orang. nilai diri. Nih, ini teorinya ini. Menurut Lamkin, tahun 2008 menyatakan bahwa guru dengan karakter baik mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan melalui proses pertimbangan moral. Guru ini membantu muridnya memahami nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka, kemudian mereka mempercayai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mereka, hingga kemudian mereka terus menghidupinya. Guru dengan karakter yang baik melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah masyarakat melalui murid-murid mereka. Jadi maksudnya pengimbasan teh, pengimbasan. Kita misalnya saya bisa nyanyi, itu nilai yang baik ya. Saya bisa mengimbaskan kebiasaan saya nyanyi, ngelatih nyanyi ke orang. Ke anak yang sudah dia punya karakter
sebagai penyanyi gitu loh, bawaan penyanyi begitu maksudnya ke sana. Karakter, soft skill, pola pikir, kepercayaan diri, kebiasaan, perilaku, pengkondisian, keteladanan. Ini sih mesti tetap kayak nanti sih nggak jauh beda. Kalau ada guru itu guru anak itu tadi karakternya terbentuk oleh pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan lingkungan sekitar tadi kan. Terus, nah maksudnya diagramnya begini, Arif, contoh kasus Arif. Arif, maaf ya Pak Ade. Maksudnya Arif gitu ya. Maksudnya Arif. Contoh kasus Arif deh. Arif di luaran dia cengengesan, pecicilan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu di dalamnya itu gimana. Karakter yang dimunculkan oleh dia begitu. Karakter yang dimunculkan oleh Pak Undang dia diem. Tidak tahu. Sudah saya pikirkan. Iya. Terus yang ditampilkan karakter sama Bu Mila gagah perkasa, tapi kita nggak tahu di dalamnya bagaimana. Nah, iya, disitulah tugasnya seorang guru yang sebagai pendidik, bukan hanya tugas guru BPK, tapi tugas seorang guru gimana mendalami siswa-siswa yang setiap siswa sih seharusnya. Apakah memang sesuai dengan luar dalam itu sama? Gitu. Karena di dalam mereka tuh ada soft skill yang mereka bawa dari awal, dari lahir. Ada yang misalnya dia tuh suka sebetulnya ke pelajaran matematika, cuma dia malu dan gak percaya diri. Nah, di situ kita harus kenalin soft skill mereka. Tujuan kita, visi kita sebagai guru ini di Kementerian SK Menteri nomor seberapa ya segitulah pokoknya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi si anak itu, setiap anak itu dituntun untuk menjadi begini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Minimalnya meskipun dia garihal, tapi ulah gegablok. Meskipun dia garihal, meskipun dia ngobrolnya kasar, tapi dia sopan, bagaimana tahu memperlakukan orang yang lebih dewasa. Karena kalau misalnya batas kasar, bicara kasar sama bicara lembut gitu, halus itu bergantung dengan daerah. Ya Bu Tuti ya, bergantung dengan daerah. Misalnya kalau saya pernah dikasih tahu sama nenek saya, kalau aing itu lebih halus daripada urang. Iya. Iya mungkin ya, saya dikasih tahunya begitu. Jadi saya lebih suka pakai aing karena menurut saya lebih halus. Enggak, cek orang Banten. Ngaing kan? Iya, ngaing. Tapi kalau Priangan Timur, Priangan Timur itu urang lebih halus daripada aing. Begitu. Jadi bergantung dengan daerahnya. Panjalu, mungkin kebiasaan di Panjalu itu berbeda dengan kebiasaan di Ciamis kota. Sate. Daoi. Gitu-gitu kan? Jadi bergantung kita ngelihat dari sudut pandang mananya, jangan sampai setiap orang yang berbeda dengan kita bilang mereka kasar. Kita jadi dibiasakan seorang guru nih ngelihat satu masalah itu, ngelihat anaknya itu dari bird eye views. Kalau menurut bahasa gayanya, pandangan helikopter atau pandangan burung, jadi tiluhur ningalina. Jadi dari berbagai sisi sudut kelihatan, nggak dari satu sisi aja. Kalau dari satu sisi doang kelihatannya jelek, kelihatannya bagus, padahal nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Kan banyak tuh yang di kita kamuflase ya. Kelihatannya baik, di belakangnya gimana, kelihatannya jelek, di belakangnya gimana. Kalau dianalogikan seperti buah-buahan, ada yang kayak durian, berduri tapi ngenah ya, mahal. Ada yang kayak kadong-dong, halus, lembut, glowing gitu kan, kadang-kadang kan glowing. Tapi dalamnya juga corona gitu. Terus berkebinekaan global itu harus siap. Si anak itu harus siap
nerima semua apapun yang ada di dunia. Mau itu kebudayaan barat, kebudayaan timur dan lain sebagainya, Eropa, Korea, balik lagi atau mereka bawakan kan di filternya sama ini. Beriman betapa dekat anak mulia. Kalau dia udah tajam di situ, udah kuat di situ, ngaruh video porno pun nggak ngaruh, maka bawakan daripada nggak tahu sama sekali. Misalnya Maria Ozawa gitu kan, kalau yang dia nggak masuk ke kebinekaan global, nah sih saha sih kan kelihatannya kurang gaul gitu ya, nggak ikut dengan ini global. Tapi kan kalau misalnya udah fondasinya ini bergotong royong, meskipun harus globalisasi, metaverse, terus internet dan lain sebagainya, tetap gotong royong itu harus ditegakkan, harus dibiasakan. Soalnya di kita sekarang udah individualis ya, sibuk dengan handphonenya masing-masing, apalagi dengan daring, dibiasakan dengan daring. Daring tuh aku sama Pak Ade tuh lagi daring. Iya. Dadar guling. Ya, itu harus gotong royong. Misalnya di kelas minimalnya sering disuruh diskusi. Kan itu ada permasalahan, sok cari solusinya, itu gotong royong. Juga nggak melulu tentang moren gitu, gotong royong. Gotong royong dalam hibah. Dalam hibah itu juga itu pelatihan gotong royong gitu. Kreatif juga, harus kreatif. Jadi setiap anak itu harus kreatif, apalagi sekarang kalau misalnya mau kurikulum 2022 prototipe ya. Prototipe itu berbasis pada project. Kalau anak-anak kreatif, wassalam deh. Apalagi kalau gurunya nggak kreatif itu lebih wassalam. Ya. Jadi di sini benar-benar kita harus kreatif dan terus harus menambah ilmu, bernalar kritis. Jadi jangan marah kalau misalnya ada anak di kelas cecelutukan terus nanya terus kemana daek. Jawab. Itu kritis. Itu kritis. Tapi mereka kan nggak tahu ya arah kritisnya itu kayak gimana, tapi mereka punya bibit-bibit untuk kritis. Karena mereka nggak tahu. Kita soteh terus apalnya mereka nanya kritis karena pengalaman mereka kan baru segitu doang pengalamannya. Jadi jangan sampai kita disamakan dengan mereka. Mereka disamakan dengan kita, tapi kita yang mengerti mereka, gitu loh. Disitulah fungsi penonton mandiri. Makanya itu ketika misalnya ada pelajaran bahasa Indonesia lah yang kemarin dijawab sama Rewan, observasi nih, teks observasi. Sok apa sih yang dimaksud dengan observasi? Nggak usah kita punya observasi adalah nggak usah gitu. Sok cari aja dulu di Google. Di ini, kalau mereka udah buntu karena biasanya bahasa di Google itu susah dimengerti, kita elaborasi apa yang dimaksudkan, terus kita persimpel dengan bahasa yang bisa mereka pahami. Gitu. Contoh, misalnya berbangsa, bangsa itu apa sih? Kan pengertian mantap liroge. Bangsa itu disimpulkan oleh anak-anak. Bangsa itu yang sefrekuensi, yang sesirkel, segeng. Kalau sageng itu kan pasti ada kesamaan kan? Geng motor sama-sama suka motor. Di bangsa karena segeng itu ada kesamaan tentang suku, agama, bahasa, makanya ada suku-suku bangsa. Dan anak itu juga kan nyeletuknya lucu. Bu, lamun bangsa itu segeng, kalau bangsa itu geng, berarti negara itu base camp. Bener loh, negara itu base camp tempatnya. Berarti ketua geng teh presiden. Jadi kan mereka bisa memahami dengan bahasa mereka sendiri. Kurang nutur-nuturkan budak ya dari situ. Iya, kalau memang perlu belo-belo. Iya memang begitu. Nah, nanti dihubungkan gimana? Kan susahnya itu di situ ketika bridgingnya itu membuat jembatan, ngembaliin ke materi. Sok ayeuna cobaan aku pakai bahasa rada serius gitu kan tentang bangsa dan mereka bisa. Bangsa adalah kita harus bisa menganalogikan dulu gitu. Jadi lebih gampang dipahaminya. Dan terbukti saya sudah membuktikan loh. Rewan kelas 10 diajar sama saya kelas 10 semester 1 artinya 2 tahun yang lalu.
ketika kemarin di Monep ditanya ingetin keneh pelajaran. Dan itu buat saya luar biasa. Ya. Salut kita. Iya, terus stik mana kak? Bager. Itu ternyata bagus. Bagus. Kumaha mawana. Nah, ayah ini siapa ya? Tadi ayah foto dari situ. Tara di foto ini. Karena gotong royong undang mah di nama saya Gibah. Jadi terupdate. Tos, Nen. Tos. Kita di Maya Buya di mana? Ya, Ya lagi lain kita teh ceu. Lain naon teh? Lain musik. Oh. Nah, Jadi kan nuntut ieu wae. Geus Abekeun mah be. lanjut ya tuh cu. Ya. Oh, kenapa senang ibu? Ayah Pak Ade sih. Sih jadi duduk nih. lihat nilai seorang guru itu mandiri ya, artinya harus bisa sesuatu dengan sendiri ya. Udah ngerti kan mandiri mah? Reflektif. Jadi yang dimaksud dengan reflektif ketika kita udah ngajar di kelas, kita Refleksikan. kita sedang mikir lagi nih, apa sih yang saya ajarin tadi? Kesalahannya di mana nih? Boro-boro langsung gila. Kolaboratif. Kita kan sering berkolaboratif ya. Misalnya Apalagi dalam gibah. dalam gibah ya. Misalnya Bu Yeni di kelas ieu mah si ieu goreng euy dina pelajaran sejarah aja kali di Bu Yeni kumaha. Nah, di situ itu salah satu bentuk kolaboratif juga. Kalau misalnya kita sendiri-sendiri masing-masing baik gitu, kasih anak-anak nggak bisa kelihatan bagusnya di mana. Inovatif. Nah, guru itu harus inovatif loh, untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Sudahkah? Belum. Aku dong. Menemukan yang ganteng-ganteng. Iya, itu adalah inovasi. Merubah yang tadinya nggak ganteng menjadi ganteng. Iya. Contohnya Wisnu Andela, Tara Asuh, dan jadi kelihatan ganteng dan sudah diakuin oleh Ibu Ina. Itulah inovasi yang sudah saya temukan ya. Dari guru yang tidak menemukan sosok siswa ganteng itu tidak inovatif ya. Iya, berarti dan tidak inovatif dan tidak kreatif. Iya. Matana kemana wae? Tidak memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. yang jelas kan tidak dengan hati ngajarkan. Tapi kan dengan mata. Hai, ku mata mah tinggal di kasep deh. Maksudnya lempeng tidak dengan perasaan di ngajarkan. Iya, nah. Minimalnya menemukan yang kaset itu inovasi. Nah, justru itu sekarang setiap guru itu masuk ke kelas harus dengan perasaan, yaitu perasaan bahagia. Halo anak-anak, halo guys, selamat pagi. Gitu. Pulang nungguin kan datang ke kelas terus. Pulang nih. Kurang deh. Mau bener, mau Bisa tuh ikut mau ngajar, sok we. Ikut ngajar, sok we. Kasih tugas semua. Itu pasti dicintai gitu. Anak dicintai bahagia dan nanti mereka kangen. Kalau mulai Kangen ditinggalin di kelas. meninggalkan kelas Ya, ini adalah proses kolaborasi antara guru dan pemanfaatan perpustakaan sebagai salah satu tempat belajar. Dan ini bapak ibu ya, ini pengantinnya, ini ibu pengantin. Kalau dilihat ini channelnya kemana? Si Arif kesini kok ke depan nih? Enggak ke situ enggak. Kahanan kaki eta kasih. Channelnya kemana? Arif itu kesini kan? Nggak kesini gitu. Bikin daun. Tapi lagi condong kata Ici, untuk ke Arif ieu. Tapi kan menghadap. Ngarep kan Ya,
sombong dong gua mah kumaha Hindu. Tapi dari mana harus dua. Gitu ya, serius gitu. Berpihak pada murid. Peran guru nih sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pelajaran itu bukan berarti cuma memimpin di kelas, tapi pembelajaran buat diri kita sendiri. Apakah ada nggak korelasinya pembelajaran yang kita kasih, materi yang kita kasih kepada diri kita sebelum ke murid? Ayat tuh. Kalau misalnya ada diaplikasikan, nggak apa sih bentuk aplikasinya? Kita pemimpin pembelajaran. Jadi ketika kita ngasih contoh ke murid, ibu kan suka gitu kita bisa ngomong. Ketika kita sudah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi. Misalnya dengan orang tua, komunitas praktisi itu. Kalau misalnya saya menggerakkan komunitas praktisi, kita ngelakuin ini nih. Nah, ke perpusda. Ke perpusda itu komunitas praktisi yang benar-benar membidangi perpustakaan, karena saya programnya program perpustakaan nanti. Mendorong kolaborasi antar guru. Ini kolaborasi kita sering ya dalam gibah positif, gibah negatif gitu kan. Menjadi coach untuk guru lain. Misalnya pengimbasan. Saya sudah dikasih pendidikan selama 3 bulan, saya imbaskan kepada yang lain. Misalnya Bu Ina juga mengimbaskan kepada Bu Eka. Misalnya Bu Eka mengimbaskan kepada adiknya yang mau calon jadi calon guru gitu begitu. Jadi coach, pelatih. Mewujudkan kepemimpinan murid. Ada yang misalnya karena manusia itu diciptakan sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin ya. Jadi masing-masing dari anak itu ada jiwa-jiwa pemimpin. Gimana cara kita membangkitkan jiwa itu? Itu peran guru. Jadi kalau misalnya udah dibikin, udah dilaksanakan, menjadi guru yang benar-benar berperan dan bernilai. Nilai. Tetap pina-pina ya orang banget. Enggak, kayaknya 30 detik kayak gitu. Man sakit itu nama udah. Udah beres itu modul 2. Bukan, baru modul 1, ini masih modul 1.2. Ayat itu deui. Sesungguhnya nilai pemberian dalam penentuan guru itu lebih bernilai melalui cara berefleksi yang tadi, ya. Agar tetap tujuannya mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Kalau misalnya nilai dan peran guru itu dilaksanakan benar-benar, seorang pendidik dan pengajar pemimpin pelajaran adalah jadi arah supaya terjadinya sinergitas di berbagai aspek guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau misalnya kita bersinergi dengan orang tua, dengan komite, dengan guru lain, dengan NGO atau non-government organization, dengan LSM kayak begitu. Jadi semuanya satu irama, nggak mesti satu arah tapi satu irama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima gaji. Terima gaji. Satu lagi. Waduh. Tadi dong judulnya. Aja. Budaya positif. Budaya positif. Nah, iya sekarang 16 menit. berapa? 18 menit. Ira. Ayeuna geus setengah jam, geus 35 menit. Harus berapa? Geus 40. Perubahan paradigma di sini yang sisanya nih. Teori 12 menit. kontrol, pakai R ya. Teori Ya. kontrol. Jangan sadar ya. Jangan sadar. Bahaya. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Jangan sampai anak yang kesiangan nggak boleh masuk. Anak yang kesiangan suruh ngangkat bendera, diberak-berak. Hiburannya. Diberak. Kebagiannya aja. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan aman, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ke semua ini, ilusi-ilusi ini, bayangan-bayangan ini adalah yang mempengaruhi kita dalam penghukuman dalam penerapan disiplin.
Aya kadang anak mau sepatu nanti hidup udah balik deh. Padahal sebetulnya sepatu itu tidak mempengaruhi cara berpikir dia. Iya kan? Akhirnya percuma sepatu hidup tapi di otaknya proyek gitu. Karena di mana? Karena kedisiplinan harus seragam. Ada cara-cara kan? Caranya, kan ini kebanyakan caranya yang menegakkan disiplin itu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu memaksanya itu yang nggak boleh, yang nggak bikin mereka merdeka. Kasih pengertian dulu. Ini begini. Kalau misalnya nggak di sekolah itu boleh. Kalau di sekolah kan ada kesepakatan kelas. Ada kesepakatan, ada tata tertib itu yang harus ini. Salah satu bentuk bahwa Anda sudah terdidik itu adalah dengan mentaati tata tertib. Nggak usah pakai yang keluar, balik deui. Apalagi misalnya dirampas. Apa tuh nggak dirampas? Ibu mau ngajar. Ibu mau ngajar, mau nama. Ayah udah nanya, Bu, kunaon telat. Ibu mau ngajar, nggak boleh. Makanya kita, jadi kekuasaan sebagai orang dewasa itu jangan sampai membuat anak ngerasa down mental ya. Di situ kita harus mengontrol, harus legowo ya kita. Mamahala guru tadi dinya hehesena jadi guru teh. Beda jeung pagawe banknya padanya. Beda jeung pagawe bank. Pagawe bank mah tertata kan sakit. Enggak ada tanggung jawab moral, enggak ada beban moral. Disitulah mahalnya guru. Nah, jadi guru sok ngambek mah sok loba penyakit kan. Kadang-kadang ngeri. Kurang daun. Enggak usah diulang tahun kan itu sih enak. Ilusi bahwa memetik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi anu ulah sok kundungan mau dikritik. Mencuri. Mencuri. Jadi guru. 3 motivasi perilaku manusia. Nih untuk ini ya, dari mah nurut kena aturan. Alasannya yang pertama tuh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dihukum lah. Di zona nyaman wae Jadi aman. Aman. Terus yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Si atau halus datang langsung tepat waktu. Kan itu tujuannya ke sana. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Maksudnya ketika beda ini ya, anak yang sudah self awareness-nya, rasa menghargai dirinya udah tinggi, teu kudu dicarekan, teu kudu dicontohan, teu kudu dititah, dia sudah datang ke sekolah tepat waktu. Karena apa? Karena dia menghargai diri sendiri. Saya nggak mau dilecehkan. Saya mau saya mau membuat nilai saya lebih bernilai gitu. Jadi datangnya dari diri. Dan itu yang harus kita bentuk ke anak. Jadi tapi mungkin untuk yang sekarang mah kebanyakan nuka hiji kenehnya menerapkan pola disiplin. Ngisieunan budak. Intimidasi budak ini. Gondrong mau cukurah bisa di rajia. Tapi kan bisa dicukuran di sekolah. Beda aja anak emang kewajiban saya harus dicukur gitu. Beda. Itu datangnya dari diri. Makanya salah satu tugas guru juga adalah kayak self awareness anak-anak. Iya. Mana? Udah. Enggak. Tuh panjangnya. Guru kabarangan. Di settingnya Guru kabarangan dikritik. Guru kabarangan dikritik padahal mungkin aja guru itu bikin dia metodenya biar nelatin diri biar anak nggak kelihatan kesiangan. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas memang ada materinya. Nah, keyakinan kelas atau yang lebih dikenal dengan kesepakatan kelas itu harus dilihat pembentukan keyakinan kelas. Poin-poinnya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu enggak ditempel, enggak ditulis,
tapi self awareness tadi, kesadaran diri. Kita bikin nih kesadaran diri sama anak-anak di kelas saya teh. Ayo pelajaran PKN gimana caranya Anda bisa berubah menjadi lebih baik. Karena kalau melanggar konstitusi, salah satu amanat konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Konstitusi itu kan undang-undang dasar ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita nggak cerdas, akhirnya konstitusi itu hukum dasar dari semua hukum ya. Ya hukum dasar dari sumber hukum tuh konstitusi. Jadi kalau misalnya kita nggak mencerdaskan diri kita, nggak mencerdaskan kehidupan bangsa, akhirnya kita melanggar hukum. To be a good citizenship. Iya, to be a good citizenship, to be a good governance, clean government gitu ya. Tapi untuk diri dulu, yakinin deh, yakinin dirinya untuk berubah itu karena dirinya, bukan karena orang lain. Dan itu abstrak, nggak kelihatan ya. Jadi sekali lagi saya tekankan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu nggak harus ditempel. Publishing visi ngomong bagaimana? Ya, yang kedua keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Jadi nggak spesifik. Iya, Guru Mas, telat 15 menit, keluar. Nggak usah masuk. Nah, yang ketiga pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi segala sebetulnya ke arah positif, tapi tidak terlalu mengikat. Karena kasihan loh, pikir-pikir anak satu dia terikat oleh janji siswa. Selama jadi siswa mereka terikat oleh janji itu. Mereka ingkar janji, artinya kita mengarahkan mereka untuk menjadi orang-orang munafik kan. Yang kedua ikatan mereka adalah di tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Ya, diikat dan harus diikat lagi oleh keyakinan kesepakatan. Kasihan mereka. Di mana merdeka belajarnya? Gak ada. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Itu perlu ditulis. Ya bodoh. Yang selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kelas. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi mereka ketika membuat keyakinan kelas harus ada diskusi, harus ada adu argumen, harus ada dialektika baik antara anak dan wali kelas ataupun dari anak sama anak atau curhatan-curhatan anak selama ini. Lima tahu bulat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, relevansinya dipikirkan masih relevan atau enggak. Gitu, oke. Ya, sabar. Udah sajam. Dari sini ke Betty ya. Alhamdulillah. Nanti ditanggung sama bapak kurikulum. Ya. Bapak kurikulum yang nanggung. Bapak kurikulum yang nanggung, saya yang jawab. Mie ayam juga boleh kok. Mie ayam juga boleh. Ya, bakso juga boleh. Apa juga Bakso ade gitu boleh. Lima dasar kebutuhan manusia. Nah, ini manusia ini, setiap manusia ini membutuhkan lima ini. Survival adalah untuk bertahan. Harus bertahan. Kita teboga duit bertahan bukan apa kan caranya? Sama ya. Kasbon. Saya suka kasbon kemana-mana. Itu survival. Dan belonging, rasa cinta. Kita butuh disayangi, dicintain, diperhatiin. Begitu juga dengan anak-anak. Penuhi kebutuhan ini. Oh ini. Ini. Bisa apa lagi? Dari tadi ya Pak, belonging ya. Terus power. Setiap orang punya power. Dia ingin diakui powernya. Makanya ada yang menonjol banget, ada yang tapi mereka Iya, bukan bawa ada. Tapi tetap ketika dia marah dia nunjukin powernya. Karena ini kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Terus setelah power tadi Apa sih tadi teh? fun ya, menyenangkan, kesenangan. Jadi di kelas itu anak-anak itu butuh senang. Terus satu lagi? Aduh, ya, judai si Ali. Apa ya? Judai. Rida.
ada anak yang huruf fun, kebanyakan di kita ini funnya itu dimatiin. Iya, jadi kebutuhan mereka nggak terpenuhi. Mau ambil goreng sepi ke mana? Mau goreng sepi ke mana? Temenang, tuh Ada kan padahal kan ya. Kesenangan kita ya bau kayak. Dan freedom, kebutuhan untuk bebas menjadi apa yang mereka mau, menjadi diri mereka sendiri. Ya, gitu. Di kita kan cukup tuh lempang naulah gitu. Nah, itu kan menurut keinginannya dia. Menurut keinginan kita kan beda. Orang kita nggak usah mana gitu, tidak mana yang lembang juga udah kan gitu. Orang pakai goreng sepi, orang kan? Iya. Goreng sepi, Iya begitu. Jadi kalau misalnya dari kebutuhan siswa ini, kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, bisa dijamin anak itu bahagia. Sini Pak Ustadz mau ikutan. Anak itu bahagia, anak itu bisa kita arahkan, bisa keluar motivasinya, bisa keluar potensinya. Jadi setiap guru itu harus memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan dasar ini. Sedikit lagi. Itu kebutuhan survival kan, untuk bertahan hidup. Iya. Nah, posisi kontrol pakai R tetap. Nah ini posisi kontrol. Apakah Anda sebagai guru, sebagai memposisikan diri sebagai penghukum? Iya. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung marah. Itu posisi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah atau kita menghibah. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, langsung masuk. Aku mana kita barunya ke ibu datang ke sekolah. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Ibu datang repensiun. Ibu datang itu membuat orang merasa bersalah dan itu Si aku kemarin mau bawa kamera. dia sebagai nanti di bawah deh itu. Atau ada guru memposisikan sebagai teman. Dan ketika guru memposisikan sebagai teman, dia akan nyakitin temannya. Iya. Oke deh, mana salah dan nolak. Salah karena ulah. Gitu. Terus yang ketiga, monitor atau pemantau. Sayang, kunaon perlu masako. Kalau pengen. Tapi diawasi terus dipantau. Kamu nanaon dibejakeun kesalahannya. Kesalahannya dikasih tahu, dibejakeun terus dihibur-hibur kemana-mana. Nah itu yang tahu di situ. Apakah kita ada posisi itu? Yang paling keren itu posisi terakhir, posisi sebagai manajer. Ketika sebagai manajer, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, dinyakeun heula kesalahannya. Kenapa salah? Tapi dia kunaon sih bisa salah? Cari dulu latar belakangnya. Karena dia kesiangan, saha apa geus cilaka heula. Banyak fans. Kunaon teu kerjakan tugas, saha apa dia pulpennya nggak ada atau dia lagi orang tuanya sakit, kita nggak tahu. Ya. Terus setelah itu mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab kesalahannya. Terus dia kita udah tahu latar belakangnya mau bagaimana ke depan. Itu adalah manajer dan kalau nanti manajemen itu harus begitu ya. Iya, manajemen itu harus mengelola, harus ini tanya dulu, kirim dulu. Kita dari keluarga sounding itu jadi tercipta situ yang terkendali aman ya. Sinergis. Manage gitu. Jangan sampai dia meledak gitu. Tapi gini kita mah nggak ada grup-grupan, tapi kelompok. Surajang bohong. Bersuku-suku bangsa. Terus yang terakhir segitiga restitusi adalah ketika kita mencari solusi, mencari permasalahan. Kayak tadi, ketika ada anak yang salah, ditanya dulu, diiyakan dulu, dia tidak mau salah. Terus tanya latar belakangnya, udah ditanya latar belakangnya, dicari solusi yang baik ke depannya gimana, supaya nggak terjadi lagi kayak begitu. Jangan sampai anak itu
Validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah kita jangan salahkan. Divalidasi aja diiyakan, dibenarkan. Dengan karena setiap orang berhak salah kan? Iya. Karena namanya masih manusia. Belum menjadi bidadari. Belum menjadi malaikat. Bidadari surga. Belum menjadi malaikat. Kalau salah itu masih haknya manusia. Oke. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang lain dengan dan mana yang masalah. Jangan mau apa? Karena mau apa? Kok ya udah lah. Mau apa? Mana saya jaga tugas nilai korek. Nah terus yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Oh enggak, menstabilkan identitas tadi, menstabilkan identitas ketika Latar belakangnya apa? Dia kan rasa salah nih, cari tadi latar belakangnya. Kenapa dia ngelakuin? Ngelakuin kesalahan. Ibu distabil. Kan ini semua, kalau gue bilang itu semua. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan setelah itu self awareness-nya kita ditekanin lagi, dimunculin lagi self awareness-nya kalau kita jangan sampai ngelakuin kesalahan Hal yang sama. Kemudian hari, ketika anak itu melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari, jangan kita tagih, ayo Allah ngomong lagi dong, jangan. Tapi kita salah mau apa? Alasannya berbeda lagi. Kalaupun dia berbohong, bukan urusan kita, itu urusan dia dan Tuhan. Pakai alasannya. Iya, dipakai alasan. Oke, kayak sampai sini dulu ini udah 21 dan itu semua mendukung untuk terciptanya budaya positif di sekolah. Jadi semuanya ke arah positif kan? Dan kalau kita semua sudah berbudaya positif di sekolah, insya Allah sekolah kita menjadi sekolah yang positif, tapi bukan positif COVID, tapi positif dalam Positif hamil. prestasi, positif dalam berattitude, positif dalam sebagainya. Berpikir kalau gua mau ikutan itu udah selesai. Dah. Begitu. Jadi mudah-mudahan dari hasil presentasi, dari hasil pendidikan saya selama 3 bulan ini dari modul pertama bisa agak ngasih gambaran untuk gimana kita memposisikan sebagai guru, baik sebagai pengajar ataupun pendidik maupun di TU, gimana cara kita melakukan pelayanan prima kepada peserta didik. Yes. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sanes Kiransono Mungkiran Hartos. Saya akan menjelaskan pendapat cara mengajar Ibu Reni di pelajaran sejarah minat. Menurut saya, cara mengajar Ibu Reni di pelajaran sejarah minat yaitu sangat mudah, simpel, dan mudah untuk dimengerti. Terima kasih. Tentang Ibu Reni dalam mengajar di kelas. Menurut saya, Ibu Reni sangat baik. Meskipun beliau dikenal guru yang galak, tapi bagi saya beliau guru yang baik, ceria, ramah, dan pintar. Ibu Reni mengajar itu seru, meskipun kadang sedikit tegang. Namun cara ibu mengajar selalu asik, tetap asik. Kita dapat diskusi bersama dengan mengemukakan pendapat kita masing-masing. Itu bagian paling seru, mengeluarkan pendapat kita sebebas mungkin. Saat belajar kita banyak berinteraksi antar sesama. Enjoy banget pas belajar. Ibu enggak banyak ngasih tugas, tapi setiap pertemuan ibu ngusahain kita buat banyak memahami setiap materi. Ya dengan berdiskusi bersama. Menurut saya, pembelajaran Bu Reni sangat mudah dimengerti karena ia mengulang lagi materi yang diterangkannya dan mudah diingat dan dipahami oleh kita. Terima kasih. Ayo. Pertanyaannya masih sama juga. Gimana?
sekarang tuh kita tuh lagi ngajuin pengen bikin taman baca buat yang di depan gitunya. Nah, udah konsep itu tapi katanya teh iya nunggu gitu aja. Mudah-mudahan mah realisasi sih udah pengen oke tuh sekarang ngandelin sekolahnya yang buat ngejar sekolah-sekolah yang udah gede kan ada susah ya Bu ya. Kita perpustakaan aja deh. Kita majuin, kita lombanya di sini siapa tahu bisa ngedongkrak gitu. Itu maksudnya. Jadi Jadi kan buat ya di YouTube ya, jadi di YouTube dan udah bisa dikenal. Jadi itu kan anak sudah nilai juga iya. Makanya gini kan kalau misalnya perpustakaan tempatnya itu Instagramable, ntar anak tuh lebih suka foto selfie di sana, dia nanti tag place secara auto itu kan promo gratis gitu. Menjarnya ke sana ya, tapi kan susah orang-orangnya masih belum pada paham pentingnya perpustakaan, apalagi sekarang makan udah nggak UMBK nya sekarang mah UMBK ininya soalnya kan terasi sama numeran situ kebiasaan membaca itu harus diiniin benar-benar dipush itu loh si anak kan. Jadi ya lah mendingan kita berjuang sih sekarang gitu. Mudah-mudahan ada ini, nah minta dukungan dari perpusda yang masih ke semuanya petinggi karena kita udah satu dengan KCD wilayah 13 ya, kepalanya kemarin waktu apa yang udah ini Pak, soalnya kan kalau ini setiap tahun lah ya udah ada rutin dari perpusnas lah gitu ya. Jadi mulai dari kabupaten, provinsi, antar selamanya gitu. Mohon Bapak dukungannya lah gitu untuk sekolah-sekolah lain, jangan selama ini saya ya mengajukan itu kan cuma SMA hiji itu kan terusan gitu ya. Tiap tahun SMA hiji itu bagus. Juara pemilu, harapan juara gitu kan. Cuma ini jadi kadang-kadang gitu Pak, gitu yang kesulitannya kami udah dengan kepala nama bahkan sama bukadisnya, kepala KCD atau dia 13 dengan bukadis dengan ibu udah aja gitu. Jadi saya mah support sekarang SMK dua ambil dia makanya ini kan ada perbaikan ada perhatian lebih ke perpustakaan sekarang pas kemarin PLN kawan Haryawan dulu masa SMA 2 yang memuaskan. setimpal lah. Iya, betul. didukung lagi sama semua. Ya, alhamdulillah. Nah ini udah Bu. Oh beda lagi. Buat penyimpanan buku. Oh iya restorasi ya. Ya, kalau buku paket taruh di sini, kalau buku lama ada lagi Bu, gudangnya di sana. Beda lagi. Lumayan jauh sih Iya. gudangnya. Kalau ini mah buat buku-buku paket yang masih diperlukan, jadi ambilnya nggak terlalu jauh. Kalau yang udah lama, yang 2012, 2010 ke belakang, gudangnya ada di sana. Iya. Lumayan jauh sih gudang. Ya nggak apa-apa di sini aja. Udah lihat gudang mah gitu meren. Bentukan. Nah, sekarang kan sistemnya udah sistem barcode-nya Bu. Iya. Sama sistem scan. Anak mau pinjam Tinggal di barcode ya. Ini pakai scanner. pakai scanner. Scan alat scannernya Bu. Iya. Udah. Jadi nggak usah langsung Nginput ya? Ya, nginput nomor ID-nya berapa, nggak usah langsung. Langsung scan. Itu pakai slim. Pakai slim. Slimnya ada. Apa persiapan kalian untuk melaksanakan tes? Yang awalnya belajar dan memahami materi-materi yang diberikan oleh guru. Mata pelajaran apa yang kalian favoritkan dan mata pelajaran apa yang kalian tidak sukai, yang
bahasa Sunda yang tidak disukai bahasa matematika. Bukan bahasa ya guys. Pelajaran Apa sih kalian mendapatkan nilai yang baik, yang memuaskan? Ayo siapa ya? Lo pergi bang. Dengan siapa ini? Nama. Pertanyaan pertama. Apa persiapan kamu untuk melangsungkan PAS? Persiapan untuk melaksanakan PAS? Yes. Mata pelajaran yang favorit apa? Tidak ada. Harapan yang kamu inginkan setelah KS? Terima kasih. Banyak. Perpustakaan SMA Ciampea Cisada, terus visi misi banget udah katingali. Visi misi gitunya visi misi, terus struktur organisasinya ulang kieu Pak. Enggak apa-apa. Oh, ini kayak dipasang di mana kayak itu. Ya. Yang ada Benar. Berhiji neng kata berenung naon deui kata. Bener nganggo nanu ieu apa nu paling step nganggo latihan teh nya. Kan itu tadi dia visi misi video dia gitu atau ada Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang perpustakaan, perubahan perpustakaan? Ya, alhamdulillah ini hasil kerja keras tim dari perpustakaan. Ini ada perubahan yang cukup signifikan, sehingga membuat suasana nyaman. Memungkinkan kita untuk betah di perpustakaan dalam rangka perdalam membaca ilmu pengetahuan. Gerakan literasi Ya. Pak. Suasana ini bisa lebih rileks anak, Iya. sehingga memungkinkan lebih Fresh. fresh, kemudian untuk berpikir itu lebih jernih lagi, Iya. enakan. Iya. Ini insya Allah akan membawa perubahan yang Didukung ya Pak ya segala perubahan tentunya perpustakaan ini ya. harus Dan mendukung program gerakan kita semua. guru penggerak ya Pak ya, program guru Iya, penggerak ya. Ya, bagian dari program guru penggerak. Alhamdulillah guru penggerak khususnya sudah membuat perubahan-perubahan sebagai agent of change. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Siap. Kepala. Assalamualaikum. Salam. Nama? Nama Herdianto, Kelas? kelas 10 MIPA 1. Kelas 10 MIPA 1. Sering ke perpustakaan? Sering Ada perubahan nggak di perpustakaan? banyak Apa aja? lemari pindah dan karpetnya Pak. Karpetnya, itunya apa sih namanya? Penataannya berubah gitu. Ya, Menurut pendapatnya gimana? Ini berubah nggak? Dulunya ada yang beginian nggak? nggak ada. Ini apa coba tadi? Ini.
Ini ruangan ini. Space ini teh buat apa? Dulunya ada itu nggak di depan perpus? Nggak ada. Terus pendapat kamu gimana tentang ini? Bagus, cuma belum optimal ya? Nah, terus harapannya gimana perpus SMA 1 Cisaga? Mau gimana? Ada pesan, ada saran-saran nggak? Nggak ada. Iya, makasih ya. Nama Dimas Hidayasa, kelas 10 IPA 1. Oke, sering ke perpustakaan? Sering. Ngapain kalau ke perpustakaan? Ke perpustakaan ngapain? Kalau pinjam buku. Pinjam buku, suka baca? Suka. Ada perubahan nggak di perpustakaan? Ada banyak malah. Banyak. Apa aja? Salah satunya yang paling nampak? Jadi paling gampang ngomong. Ini, karpet. Terus gimana menurut pendapat Dimas? Menurut aku sih lebih bagus gitu. Lebih bagus, nyaman nggak? Nah, lebih nyaman juga. Nyaman. Nah, bisa dipakai belajar nggak di sini? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih ya Dimas ya. Oh, ada gini nggak pesan-pesannya nggak? Digimanain lagi gitu pengen perpusnya? Mungkin udah cukup sih Bu, ya Bu, cukup objektif, cukup strategi sih. Oke, ya. Makasih ya Dimas ya. Taman baca yang 3 bulan lalu masih belum ada, sekarang udah ada. Masih belum sempurna, masih perbaikan.